Dulu udah punya istri belum? Ayo. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Pasti menyapa dan sapaan mereka sangat manis. Taken happy sun taken. Nah, kalian bisa pencet aja tombol tetangga kalian gitu. Nanti akan dibukain pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba, kadasal, jumpa lagi bersama saya Kusuma. Di video kali ini saya akan membacakan sharing cekat cerita singkat dari teman-teman follower Instagram aku ya, yang kemarin saya sharing. Kemarin saya di story, bikin story untuk follower aku. Apakah ada pengalaman baik atau buruk sama kenalan orang Turki? Yuk lanjutin videonya. Jangan di skip ya, dengerin ceritanya sampai akhir. Oke, let's go. Oke, untuk cerita pertama aku bacain ya. Pengalaman buruk. Pas chat di media sosial sopan dan baik, tapi pas dikasih nomor WhatsApp mulai bahas dan tunjukin. Pernah juga ada yang ngajak ketemuan pas orang Turki di Indonesia, tapi minta ketemuannya sendiri dan di hotel disuruh nginep bareng. Yang terakhir udah fix mau nikah 2 bulan lagi, tiba-tiba bilang putus alasan kultur dan bahasa berbeda. Kan sejak awal udah tahu. Ini mah udah bacaan berarti pertama udah Pengalaman baiknya, aku bertemu beberapa teman orang Turki yang baik, sering-sering tentang agama, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Sering share foto makanan atau foto bangunan sekitar. Kalau menurut aku sih ya, kalau diajak ketemuan berdua sama orang asing itu, kalau dari kalian nggak yakin itu nggak usah ditemuin gitu loh. Kalaupun kalian yakin, temuin aja di tempat ramai ya. Soalnya jangan pernah mau untuk temuin kalian mau diundang ke hotelnya atau ke apartemennya, posisi dia sendiri. Saranku jangan, karena nanti kalau ada apa-apa kalian nggak tahu gitu. Sekarang tingkat kejahatan juga banyak ya. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ada menjadi waktu itu kenal udah setengah tahun lebih, udah deket banget. Tapi pas lagi video call, tiba-tiba ada anehnya, langsung dimatiin teleponnya. Terus juga udah lebih dari setahun aku belum dikenalin ke keluarganya. Setiap ku tanya kelanjutannya gimana, serius atau enggak, dia bilang kalau dia serius sama aku. Tapi kesini ngobrolannya kita berkurang, nggak ada topik, dan dia jadi kayak nggak serius sama aku gitu. Ya udah, akhirnya aku give up dan kita udah nggak deket lagi tapi anehnya dia suka sering banget reply Instagram story aku. Kalau kayak gitu kira-kira dia kenapa ya Kalau menurut aku sih gimana ya, long distance itu kan komunikasi itu penting banget ya. Kalau sedikit-sedikit komunikasi, sedikit-sedikit enggak, itu kayak nggak niat serius sih menurut aku. Kalau menurut aku long distance itu kalau sesibuk apapun itu kalian bisa gitu komunikasi, kecuali pasangan kalian tentara yang atau angkatan lain-lainnya itu yang emang susah untuk komunikasi, tapi setidaknya mereka menyempatkan komunikasi kalau ada sinyal atau apa gitu ya. Soalnya komunikasi itu penting. Kalau kalian cuma komunikasi kalau ada perlunya aja gitu, kayak menurutku nggak serius sih ya, jadi tinggalin aja. Oke, kita cerita ke selanjutnya. Tapi jangan. Jadi aku ketemu orang ini lewat aplikasi, terus chatan lah kita. Dianya baik sih, sampai tiba-tiba ngirim aku kado. Terus lama-lama kemudian dia ceritain tentang keluarganya sendiri. Kalau mamanya anggota veto, anggota veto. Terus ku cari tahu lah ya di aplikasi. Nah, aku merasa kalau dia nggak baik buat aku karena ada hal lain juga yang nggak bisa aku ceritakan. Dia mau aku jadi pacarnya, tapi aku nggak mau kan. Ini udah alhamdulillah udah keputusan baik ya. Kalau ada yang
apa ya, kalau nggak sejalan sama pikiran kita atau mungkin kepercayaan kita, mending skip aja sih ya menurut aku ya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Ya, ini malah kasihan nih cerita buruknya. Kenapa orang Turki yang aku temui mungkin semua apa 90% orang Turki yang ditemui online kayak gitu, sampai parno kalau ketemu orang Turki bawaannya sehujan. Oh, big no, enggak ya. Enggak semua orang Turki seperti itu, dan itu orang yang berpikiran kayak itu hampir semua negara ya. Jadi enggak, jangan di apa ya, dikualifikasikan orang Turki seperti itu gitu. Menurutku udah setiap negara ada baik sama ada buruknya juga ya, orang sama kayak Indonesia juga ada baik ada buruknya juga gitu loh. Jadi sih tergantung kita beruntung atau enggaknya sendiri ya. Yuk kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, ini punya saya cerita saya ya. Pacaran 2 tahun, ternyata punya kenalan yang sama. Aku ada teman 1 tahun sebelum kenal pacarku. Ternyata kenalanku itu katanya ada di batalion yang sama pas tugas militer sama pacarku. Nah, aku pacaran 2 tahun, pacarku udah nabung buat datang ke Indonesia 1 bulan. Sebelum datang, si orang Turki kenalan kami ini bilang kalau dia pernah ke Jakarta dan punya pacar orang Indonesia. Jadi pacarku dengan polosnya mempercayakan pemesanan tiket dan hotel ke si kenalan orang Turki ini, ditransfer seluruh uang buat pesawat, hotel, dan uang untuk beli kado buatku. Wah, ini kan lebih hati-hati ya, kayaknya scam ya, sama orang Turki malah scamnya ya. H-2 ditanya tiket nggak dapat balasan, tiba-tiba menghilang. Ternyata uangnya dibawa kabur semua. Karena pacarku merasa tertipu, dia minta dibantuan oleh urus polisi. Si kenalan ini bilangnya dia di Bandung, minta aku datang ke museum di Bandung sendirian. Tapi setelah diancam dia bohong dan sengaja menjebak agar saya mau datang ke sana sendiri. Gak cuma di situ, dia adu domba aku dan pacarku, bilang bahwa kami sudah pernah ketemu dan aku itu seorang pelacur. Dan lagi pacarku yang waktu itu percaya dengan orang Turki karena merasa satu negara dan bilang bahwa dia nggak mungkin menipu. Biasanya orang Turki ini sih, sesama orang Turki dia percaya, nggak percaya sama orang lain, tapi nggak semuanya ya, karena mungkin ngerasa orang asing gitu ya. Jadi mereka lebih percaya sama orang mereka sendiri. Akhirnya aku yang disuruh kembali semua uangnya, dimaki-maki. Pacarku kirim pesan ke keluarga dan teman-teman di sosmed bilang bahwa aku penipu. Aku yang putuskan dia dengan kasar. Sampai akhirnya sosial media ini terpaksa dihapus semua foto dan di privat sama si mantan pacar itu. Nggak berhenti kirim pesan ke temanku. Orang-orang dia menyebar bunga fitnah yang berasal dari si orang si penipu. Kalau untuk ini hati-hati sih ya, jangan sampai gimana ya. Untuk masalah tiket, menurutku kalau kalian mau ketemu, entah kalian yang mau datang ke Turki atau pasangan kalian yang mau datang ke Indonesia, mending beli tiket sendiri sih, jangan lewat agen ya. Kalaupun itu agen, bener-bener agen yang udah terpercaya ya, kalau menurut aku sih ya. Terus kita lanjut ke cerita selanjutnya. Halo kak, jadi kejadiannya gini, aku udah sering denger terkait spam taksi Istanbul. Oh, ini mungkin waktu liburan ke Istanbul nih. Terus ternyata kejadian juga sama aku kak. Waktu itu aku nginep di hotel Seraon Atakoy mau ke daerah Sultan Ahmed. Nah, aku naik taksinya dari mall depan hotel Sheraton Atakoy. Pas masuk aku agak bad feeling karena kok argunya kencang banget, beda dengan taksi-taksi sebelumnya yang aku pakai. Nah, pas sampai tujuan ternyata bener aja. Biasanya aku dari Sheraton Atakoy itu cuma sekitar 37 lira. Sama taksi itu aku bayar 150 lira. Ini sama aja scam taksi ya di negara mana-mana, kayaknya ada di Indonesia juga nih. Ya udah, aku nggak mau ribut, aku bayar aja pakai uang 200 lira. Nah, pas aku kasih ke dia, tiba-tiba dia bilang aku baru kasih 100 lira. Aku marah dong, kasih dia 200 lira dan aku kasih bukti. Akhirnya dia nggak bisa mengelak dan dia kasih kembalian 50 lira. Terus aku fotoin nomor plat taksinya. Setelah aku cek uang, ternyata uang palsu. Ini udah sial ketimpa tangga pula ini. Bener-bener pengalaman buruk. Terus aku cerita kejadian ini sama orang hotel, mereka nyariin untuk pakai naik taksi yang ada nama tempatnya. Oke. Untuk kalian juga semuanya yang kalian mungkin datang ke Turki, naik taksi itu bener-bener diperhatikan argonya juga ya.
Dan kalau mungkin ada kembalian uangnya dicek juga sih, uang asli atau uang palsu, soalnya sekarang tuh lagi, apalagi pandemi gini, bener-bener lagi marak gitu sih. Oke, kita next ke video. Cerita selanjutnya. Ada nih Min, tiba-tiba airline padahal nggak ada mutual friend atau nomor yang di save, bilangnya single, gak bisa ngomong bahasa Indonesia juga. Kaget dong, kukira fake, dia video call, tiba-tiba muncul lah si dan kirim foto itu juga. Aku kepo dong, ternyata udah beristri dong. Haha, gila banget, istrinya aja ditipeng. Semoga sadar lah tuh orang Turki, dan istrinya pun orang Indonesia. Aku searching Instagramnya dong, ternyata bener gila. Istrinya sampai ngechat dong, lah gue kaget, dikira gue yang salah pada suaminya yang gak bener. Udah gue kasih tahu tuh istrinya karena mau niat baik, kalau suaminya nggak bener auto blocking, dua-duanya malas berurusan sama orang yang begitu kagak niat baik pun dirasa. Wah, ini untuk kalian yang punya kenalan orang Turki, hati-hati nih ya, dicek dulu udah punya istri belum. Ayo, oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini asli cewek Turki baik-baik banget dan sering foto aktivitas. Wah, ini pasti bedanya cewek orang Turki nih. Oke, kita next selanjutnya, cerita selanjutnya. Oke, ini ceritanya itu apa ya? Sedih berbulan-bulan sampai sekarang. Padahal dan bahas tentang pernikahan, rumah, sampai dia beli mobil yang dia punya sekarang itu hasilnya pilihan dari saya. Malah cewek lain yang negatif, benar-benar belajar hidup kacau banget dulu sebelum sadar kalau emang dia bukan yang terbaik untuk saya. Wah, ini ceritanya kayak ditinggalin sama orang Turkinya nih. Dan yang itu orang Indonesia juga ya. Hati-hati nih. Oke, cerita selanjutnya. Baik, semua alhamdulillah keluarga suami orang Turki baik-baik. Ada cerita yang terpapas waktu di Ankara, jalan-jalan sama kakak ipar dan suami di masjid sampingan sama orang Turki. Mbaknya ngajak ngomong, tapi aku nggak bisa bahasanya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Ketepatan kakak ipar nggak sholat, jadi nggak di dalam masjid. Bingung sepahamku dan sepahamnya. Dia bilang adiknya tinggal di Asia Singapura bla blanya. Aku aja nggak paham. Mbaknya minta nomor WhatsApp, bismillah aku kasih. Tiba-tiba muncul kakak ipar ngajak keluar karena suami sudah selesai sholat dan nunggu di luar. Kakak ipar tanya ngobrol apa aja, hati-hati jangan asal kasih nomor dalam hati. Dan terlanjur aku kasih. Pas foto-foto di luar, mbaknya nyamperin sama mamanya yang udah tua. Entah ngobrol apa yang aku tangkap selama lebaran, sambil peluk aku dan nangis aku diciumnya. Mungkin ibunya lagi kangen anaknya di Singapura kali ya. Kakaknya juga peluk aku, jadi ikutan nangis ingat keluarga Indonesia. Singkat cerita, sekarang berteman dan berdua sama kakak beradik baik, terus cantiknya, subhanallah. Alhamdulillah di Turki ketemu keluarga nih yang baik nih. Kita lanjut ceritanya. Oke, cerita selanjutnya. Kalau aku awalnya emang dari awal main aplikasi Tinder. Tinder terkenal banget ya nih ya. Tersebut itu bukan untuk nyari jodoh sebenarnya, cuma pengen ngasah skill bahasa Inggrisku sampai mana. Tapi rata-rata orang Turki yang aku temui di aplikasi itu kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Ketemu berbagai macam orang Turki di aplikasi, dari yang mesum, halim mencurigakan dan sampai akhirnya ketemu sama orang Turki yang pas, diajak ngobrol nyambung, punya goal yang sama, dan ya aku kepencut sama dia. Hanya yang awalnya nggak ada niatan buat long distance sama orang yang beda negara. Jadi intinya aku tahu cara membedakan orang Turki yang mesum sama yang enggak. Hati-hati sama orang Turki yang di aplikasi, kalau chat ada kata-kata oh fake dia lagi orang. Jangan mau kena rayan gombal gara-gara dipanggil baby, dear atau apalah itu panggilan sayang pas di awal. Jangan mau diajak video call, ngelah aja udah yang paling bener, sumpah. Pas awal nggak tahu kan, jadi cara bedain orang Turki yang atau enggak maksudnya itu kayak gimana. Aku awalnya kaget kenapa mereka nunjukin itu. Oh iya, jangan mau kalau disuruh nunjukin foto kaki, tangan atau apapun itu, soalnya banyak gunaan buat mereka melakukan itu. Pokoknya mah kudu hati-hati, scammer juga ya sih. Pokoknya jangan suka kirim foto sembarangan ya, kalau diminta gitu ya.
Dan ini untuk orang Turki yang nggak bisa bahasa Inggris itu sebenarnya ada yang bisa, cuma beberapa kayak. Tapi aku kalau dari pengalaman aku sendiri yang aku lihat ya, di sini itu belajar bahasa Inggrisnya itu kayak gimana ya? Bilang kayak nggak maksimal kayak Indonesia gitu ya. Tamam, thank you. Oke, tamam. Terus itu gimana ya, kalau kita kan hampir kayak semua semua kalangan kalau di Indonesia itu hampir kayak pokoknya mau belajar bahasa asing gitu ya. Kalau di Turki itu menurutku mereka itu terlalu cinta sama bahasanya gitu ya, jadi kayak jarang kita terima bahasa asing gitu ya, menurut saya ya itu. Kalau menurut yang lain nggak tahu sih. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya, kita lagi deket lebih kurang 3 bulanan. Awalnya dia bilang gak mau ada hubungan karena beda usia. Tapi semakin kesini, komunikasi kita semakin akrab sampai dia bilang kalau dia serius dan berniat ingin menikah nanti. Terlebih lagi dia maunya tinggal di Indo, gak mau tinggal di Turki. Masalahnya kalau dia nikah, dia gak mau bilang keluarganya dulu kalau dia mau menikah dengan orang Indonesia. Dia bawa aku keluarganya setelah menikah nanti. Normal nggak sih orang tua ikut tuh ya kayak gitu? Buatku nggak normal sih ya. Dimana-mana itu kalau mau menikah itu kenalin dulu sama keluarganya. Soalnya kita menikah tuh nggak cuma aku dan kamu gitu. Soalnya kayak kita nikah, kita juga harus nikah sama keluarganya, nerima keluarganya gimana. Jangan mau dong nanti kita misal kita udah nikah gitu, terus kita baru dikenalin, iya kalau keluarganya terima, kalau enggak hamsong kan. Jadi lebih hati-hati lagi ya, jangan mau diajak nikah kalau belum dikenalin sama keluarganya. Oke, lanjut cerita. Aku ada kenalan orang Turki juga, kami udah kenal cukup lama sih. Dia juga nggak ada aneh-aneh, tapi dia belum mau kenalin aku sama keluarganya. Menurut Mimin dia serius nggak itu? Dan doain hubungan kami ya Min, dia serius sama keluarga. Kalau untuk sekarang mungkin, kalau untuk pacaran mungkin masih temen nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau dari dia ada niat serius, harusnya dia mau dong kenalin ke keluarganya dan sebaliknya juga. Yuk kita cerita selanjutnya. Oke, ini ceritanya cukup panjang juga sih ini ya. Dari pengalaman dulu, 3 tahun yang lalu pernah punya kekasih tentara Turki. Doi juga sempat beli tiket ke Indo, tapi beberapa minggu sebelum keberangkatan ke Indo, si Doi ditugaskan ke Silopi. Silopi mana ya tuh? Kalau nggak salah tuh nama kotanya untuk tugas di sana. Akhirnya nggak jadi ke Indo dan tiketnya hangus. Sebenarnya Doi itu baik banget, sopan, tapi aku mikir lagi, kalau nanti aku menikah sama Doi, nanti urusannya makin ribet. Karena Doi komando, lihat persyaratan teman-teman yang menikah sama tentara di Indo pun banyak persyaratan, apalagi menikah dengan tentara ya banci. Akhirnya aku mutusin Doi, dan alhamdulillah Doi menerima keputusanku dengan baik. Oke. Pernah diteror sama mantan Doi, bahkan keluarganya pun juga neror aku, DM aku nggak jelas, yang intinya mau ngadu domba aku dan Doi, sampai-sampai bikin fake akun banyak banget. Mungkin beberapa kalian dari teman-teman yang punya kekasih orang itu juga pernah digoda pasangannya sama cewek ini, karena dulu pernah lihat sering teman-teman di Indonesia kalau pasangan jadi digoda sama cewek ini. Oh no. Sama budak. Budak. Maaf ya anak lagi. Sama Maria tuh. Mbak Adi ini dia tuh sebenarnya mantannya orang Indonesia juga ya. Oke, pengalaman baiknya, setelah putus sama tentara Turki, aku nggak ada niat mau dapet kekasih Turki lagi, nggak ada mikir tentang orang Turki lagi. Ya fokuslah aku ngerjain skripsi. Setelah selesai sidang dan tepat di hari ulang tahunku, aku dapet DM dari orang Turki. Aku nggak tahu kenapa dia DM aku. Aku sempat tanya sih, katanya dia suka sama cewek yang suka olahraga. Oke, lanjut ke ceritanya lagi ya tadi. Maaf tadi masih gangguan anak. Awalnya aku biasa aja sih sama dia, anggap teman biasa. Dia sering banget balas snapgramku dan aku cuekin. Dia chat WhatsAppku karena dia dapat nomorku dari bio. Karena aku pasang nomor WhatsAppku di bio untuk orang-orang yang mau ikutan kursus pola makan sehat. Dia chat aku tapi aku cuekin. Tiap hari chat meski aku cuekin. Terus aja begitu selama sebulan dia suka ingetin aku sholat, olahraga, dan makan. Dan aku iseng-iseng waktu itu ngajakin dia video call. Aku kaget banget dong, sakal dia banyak banget first impression ke dia kayak bapak-bapak karena sakalnya banyak. Oh ya, orang itu kan banyak yang suka melihara ini ya. Sakal tuh kayak janggut gitu sini ya.
Terus dan aku iseng dong nyuruh dia potong tuh sakal, dia mau dong, dan dari situ kita sering banget chatan dan video call. Kedua tuh kita ngenalin aku ke Ane, dan aku merasa dia adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Meski di doaku tuh aku nggak nyebutin aku mau sama orang Turki, sama sekali nggak pernah doa begitu. Dia dalam doaku hanya nyebutin kalau aku mau laki-laki yang seperti almarhum papa aku, yang suka sabar, baik, dan gak bisa aku sebutin karena aku hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah sekarang aku dan doi sudah hampir menuju jenjang pelaminan. Doa ya teman-teman ya, baca tulisan ini, hajatku dan doi dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Aku doain juga hajat Mimin dan teman-teman yang baca tulisan ini juga dipermudah dan dilancarkan oleh Allah, amin. Dan aku mau tanya dong ke Mimin, doi itu transfer semua biaya untuk pernikahan di Indonesia yang meskipun saat ini masih belum dibuka kembali untuk ya banci. Ya banci itu orang asing ya kalau bahasa Turkinya. Apakah laki-laki Turki memang seperti itu, yang semua biaya ditanggung pihak laki-laki? Terima kasih sudah dijelaskan salib. Semoga dilancarkan ya semua rencananya Mbak ya. Untuk transfer untuk biaya pernikahan itu sebenarnya itu kesepakatan bersama ya. Kalian mau itu dibagi dua, pihak laki atau pihak perempuan, atau hanya pihak laki-laki, itu tetap kesepakatan. Nggak semua orang Turki itu yang nanggung pihak dari lakinya ya. Jadi mungkin kalau menghargai aja sih gitu. Yuk kita cerita selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pernikahanku baru masuk kurang lebih 5 bulan. Mohon doanya ya supaya pernikahanku selalu awet dan semakin harmonis, amin. Aku mau cerita pengalamanku pertama kali di Turki. Jadi 1 bulan berlangsung aku selalu ngeluh sama suami. Aku bosan di rumah sendiri, pengen ada teman ngobrol. Aku minta dicariin bayi yang bisa aku jaga atau anaknya tetangga dan lain-lain. Efek ditinggal kerja dari pagi sampai malam. Ini dirasain semua sih yang sama nikah sama orang asing sih ya. Aku dulu juga kayak gitu. Jadi bener-bener gak ada temen gitu. Bosan banget di rumah itu. Apalagi yang terbiasa kerja dan kumpul sama teman-teman. Suamiku bilang sabar, nanti juga bakalan banyak teman kamu. Kamu udah bergaul, intinya kamu harus bisa bahasa Turki dulu. Emang iya sih, gimana ngobrolnya, kan aku cuma modal sedikit bahasa. Wah, nggak apa-apa sih, masih pertama ya. Nah, sampai ada kejadian di luar biasa yang menurutku, padahal kalau menurut kalian ataupun orang lain kejadian memalukan. Jadi apartemen suamiku di lantai 3. Nah, nggak sengaja duduk ke balkon sambil pegang foto suami. Datanglah angin sepoi-sepoi yang menerbangkan foto suamiku. Nah, kebetulan aku turun ke bawah dan ini pertama kalinya keluar rumah kalian tanpa kasih tahu suamiku. Wah, ini kayak FTV aja ini pegang foto tertiup angin. Alhasil dapatlah ku karma. Aku belum mengerti cara membuka pintu apartemen rumahku. Sementara HP-ku tinggal di dalam rumah. Aku sampai keluar keringat dingin. Siapa yang bakal bantuin? Terus ku coba buka tapi tetap tidak berhasil. Mana gak kenal siapa lagi, tetangga depan rumahku juga belum kenal. Tanpa basa-basi memberanikan diri memencet bel rumah tetangga. Sekarang aku takut apa yang mau aku katakan untuk minta tolong. Tapi alhamdulillah bermodalkan bahasa Turki ya lumayan aku bisa ngomong meskipun masih kebalik-kebalik. Tetanggaku keluar dan membukakan pintu rumahku. Terjadilah percakapan dan perkenalan singkat. Di situ tetanggaku selalu mengajak untuk ngobrol dan ngeteh bareng. Syukurlah mereka pada sabar banget berusaha untuk mengertiin bahasa Turki versi aku. Gak apa-apa, paksain aja pokoknya ngomong seadanya gitu, nanti dia ngerti sendiri kok mereka. Pada baik semua, masya Allah. Semakin kesini alhamdulillah tetangga dan teman-teman Turkiku makin banyak. Teman satu bawa teman kenalin, sampai tetangga beda apartemen pun kalau lihat aku di jalan atau di luar pasti menyapa. Dan sapaan mereka sangat manis. Tatle napiyorsun, tatle nasisin. Oh ya, tatle itu manis ya, ada di sini. Napiyorsun lagi apa? Nasisin apa kabar? Masya Allah. Dan terus semangat, semoga semuanya pada tulus dan baik-baik. Meskipun ada beberapa klinik yang aku kenal tapi tak pernah bertemu, doain aku sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah sih Mbak ya, udah dapat kenal yang baik. Untung aja kebuka pintu ya. Jadi di sini tuh kalau sebelum masuk apartemennya itu ada pintu utamanya gitu ya. Jadi kita kalau emang nggak bawa kunci, lupa atau nggak ada orang di rumah, kalian bisa pencet aja tombol tetangga kalian gitu, nanti akan dibukain pintu utamanya. Oke, next cerita selanjutnya. Pernah hampir 90%
cinta bla bla bla, ujung-ujungnya pernah kenal sekali sama orang Turki, dia baik. Kita sempat jadian kurang lebih 7 bulan tapi kandas. Alasan dia karena adiknya nggak mau dia, atau kakaknya punya cewek yang bukan orang Turki, entah beneran cobanya adiknya atau alasan dia aja. Alas, bah ini mah alasan aja ya. Gimana dia? Alhamdulillah nggak jadi sih. Coba kalau jadi, adiknya nih ngatur-ngatur nih kalau udah nikah nih, nggak baik, skip. Oke, kita cerita selanjutnya. Aku mau ikutan cerita dia. Aku lagi jalinan hubungan serius sama orang Turki udah hampir 2 tahun. Dari awal dia nggak nikah orangnya, dia juga udah kenalin aku ke keluarganya. Alhamdulillah respon keluarganya semuanya baik. Kami mau meet up di Indonesia tapi terhalang corona. Dia bilang nanti di Indonesia mau lamar aku dulu, nggak bisa langsung nikah karena aku masih kuliah. Aku mau lulus dulu dan ada yang menurutku aneh banget. Lama jawab ya. Di request aku. Dan ada yang menurutku aneh banget sih, dia request ke aku kalau nanti ketemu gak boleh sentuhan sama sekali, walaupun cuma jabat tangan. Wow, ini terlalu religius ya. Nggak apa-apa sih, itu terlalu pilihan orang lain. Karena doi Islami banget, dia bilang mau menjaga aku sampai jadi alhamdulillah. Harus senang atau gimana, min aneh nggak bos mimin. Kalau menurutku sih setiap orang tuh beda-beda ya. Oke, kalau menurut Mimin itu sih apa ya, umum aja sih. Kalau mereka, kalau sih dia emang ada komitmen kayak gitu ya dihargain aja sih, senyamannya mbaknya sendiri. Kalau mbak dirasa nggak nyaman ya nggak usah dilanjut, tapi kalau nyaman ya dilanjut aja gitu. Yuk kita lanjut cerita selanjutnya. Halo kakak, salam kenal. Aku mau juga ikut saya curhat kayak yang lainnya, tapi nama aku tolong di skip ya kakak. Oke. Kak, saat ini aku lagi jalanin hubungan serius sama pasanganku orang Turki kak. Aku selalu tanya sama dia dan bilang, kamu serius kan sama aku? Kamu gak lagi bohongin aku kan? Dan dia selalu jawab, aku serius sama kamu. Aku akan datang ke Indonesia, aku akan jemput dan menikahi kamu di sana. Dan pasangan aku itu gak pernah menjanjikan hal-hal manis kak. Dia terbuka sama aku tentang hidupnya, ya memang tidak 100%. Aku tahu tentang kehidupannya. Dia bilang nanti kamu akan kelihatan kehidupan kita seutuhnya saat tinggal di sini. Dia tinggal terpisah sama orang tuanya kak. Nanti dia punya rumah sendiri nih ya. Tapi aku udah dikenali sama orang tuanya dan saudaranya. Waktu itu dia pulang ke Izmir kemarin saat tadinya mau menikah. Alhamdulillah saat video call orang tuanya welcome banget kak. Aku juga kadang chat sama adiknya lewat WhatsApp dan ibunya. Yang jadi pertanyaan aku kak, kira-kira dia serius nggak ya kak sama aku? Maksudnya aku percaya dia serius sama aku dari semua yang telah dia lakuin untuk menyakitkan aku. Tapi namanya kita perempuan kan, kalau dia belum datang di Indonesia buat nikahin kita, pasti namanya rasanya ragu dan takut pasti ada. Ciri-ciri cowok orang Turki serius gimana kak ya? Waduh, apa untuk ciri-ciri orang serius tuh gimana ya? Beda-beda sih. Kalau dari sudut pandang aku sih ya, yang penting kalau long distance itu dia nyempetin komunikasi lah, meski sesibuk apapun itu ya. Terus dikenalin lah sama teman-teman atau keluarganya. Kalau mbak itu kalau gimana ya? Kalau dari percaya atau enggaknya itu balik di mbaknya sendiri, tapi minimal si orang Turkinya itu udah mencoba yang terbaik ya, udah ngenalin mbak ke orang tuanya, udah selalu menghubungin setiap hari. Jadi untuk niat-niatnya datang ke Indonesia semoga dilancarkan aja ya, semoga cepat ketemu. Yuk cerita selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya mau sharing story sedikit. Aku udah menjalani hubungan LDR 1,5 tahun. Banyak banget ternyata ujiannya. Dari mulai dia gagal flirt pertama kali pas mau tunangan, dan ketemu keluarga aku di Januari waktu Indonesia pertama kalinya lockdown. Banyak banget uang yang udah kubuang demi nemuin aku di sini. Alhamdulillah dia tetap gak nyerah dan malah pengen nikah sama aku. Lalu rencana nikah diubah jadi setelah habis lebaran haji, which is sekarang ini. Tapi qadarullah papaku meninggal bulan Juli kemarin.
Setelah itu abangku juga akan segera menikah bulan besok. Aku ngalah dong, karena aku juga nggak pengen ngelangkahin dia. Komunikasi lumayan lancar. Waktu dia capek aku nggak maksa dia untuk telepon atau chat aku, karena kita juga saling ngetik kesibukan masing-masing. Maaf ya, lagi batuk sayang. Sebelum kita menikmati nanti, alhamdulillah aku kenal keluarganya baik, terutama Aninya. Begitu pun kenal keluargaku saat ini. Aku minta doanya ya, semoga aku dan dia kuat jalanin long distance dengan berbagai macam rintangan. Maaf. Oke, untuk dampak pandemi ini benar-benar sangat, yang buat long distance itu gimana ya, benar-benar berat juga, nggak bisa ketemu. Indonesia sendiri juga udah tutup kan, masih tutup untuk warga asing masuk, jadi sabar aja ya, semoga dilancarkan dan cepat ketemu kakak. Nah, sabar lah. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya. Kalau aku ketemu orang Turki yang alhamdulillah baik banget, religius juga, dan udah dikenalin ke keluarga dan udah diajak serius. Tapi masalahnya sekarang itu finansial, dia kena dampak pandemi. Sekarang nganggur dan susah banget dapat kerja di masa pandemi. Kami lagi berjuang hadapin masalah itu sekarang. Ya apa ya, emang banyak banget sih dampaknya, semua negara kenapa dampaknya ekonomi pandemi. Turki sendiri juga, semoga cepat dapat kerja ya pasangannya. Oke, ke cerita selanjutnya. Boleh share juga nggak, kayak aku udah relationship 2 tahun sama orang Turki, kita nggak pernah putus komunikasi. Si dia juga kadang ngobrol sama ibuku waktu ulang tahunku. Dia juga ngirim kue melalui temanku dan ngasih cincin juga walaupun titanium. Apa sih, udah mencoba romantis ini. Dia juga pakai cincin yang sama juga. Kadang kalau gajian juga ngirim uang ke aku. Tapi yang aku pengen tanya, keluarganya tahu si dia punya cewek dari Indo. Tapi aku jarang banget ngobrol sama keluarganya, pengen kayak deket gitu. Tapi karena aku nyadarin kita terbatas karena bahasa, ya udahlah ya, itu masih batas wajar nggak sih? Kalau menurut aku sih gini ya, namanya juga beda negara. Setidaknya untuk mungkin bahasa, kita pakai bahasa internasional aja, bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa paksain aja, nggak apa-apa, nggak usah sesuai grammar gitu loh. Yang penting kita udah coba ngomong, dia nanti juga akan kepaksa belajar sendiri gitu loh. Kita kan sekarang ada banyak aplikasi ya penerjemah, nah bisa aja pakai itu, nggak apa-apa, kita ngomong aja seadanya gitu, sama dia juga belajar. Nggak usah harus kita ngomong kayak harus ngomong bahasa pakai yang sempurna gitu, nggak usah sih. Yang penting kita udah usaha ya. Yuk kita lanjut selanjutnya. Aku juga lagi deket sama orang Turki dan dia nggak ada aneh-aneh, nggak pernah berbagi foto aneh, paling juga foto-foto makan atau pas lagi jalan keluar. Awalnya sih cuma sekedar temen ngobrol, tapi lama-kelamaan dianya baper. Dia suka nyeritain tentang keluarganya juga, tentang dia juga, pekerjaannya apa, sampai dia kasih tahu aku penghasilannya terbuka banget lah. Oh iya, dia juga udah punya rumah sendiri, dan tiba-tiba dia bilang katanya pengen nikah sama aku dan tahun depan dia mau kesini. Amin. Aku sih percaya nggak percaya sih, lihat nanti aja beneran nggak ya. Tapi dia nggak pernah marah orangnya meskipun suka aku cuekin. Nah masalahnya orang tua dia belum tahu aku udah bilang pengen dikenalan, tapi dia bilang gini, kamu harus segera bisa bahasa Turki untuk bicara dengan ibuku. Dan aku emang lagi ikut kursus bahasa juga sih, tapi aku tuh nggak takut kalau misalkan beneran jodohnya dia, soalnya bakal tinggal di Turki, mana deket sama mertua lagi. Panjang banget ya. Oh iya, mau nambahin, Doi itu suka minta video call, tapi di video call nggak pernah aneh-aneh juga sih. Kadang aku suka sebel kalau dia minta video karena akunya belum lancar bahasa Turki. Soalnya kalau video call bingung mau ngobrol apa, yang ada malah saling senyum kayak orang gila. Ini nih problem biasanya pasangan-pasangan beda negara ya, soal masih bahasa ya. Kayak kebangetan gak sih, aku nggak pernah mau diajak video call sama dia. Kemarin juga dia habis dioperasi, dia lagi sakit, terus dia minta video call,
nggak aku iyain, pengen banget sih kayak nyemangatin gitu, cuma belum lancar kosakatanya. Suka tiba-tiba ambiar kalau dibawa ngobrol sama orang Turkinya. Kalau aku menurutku kalau sesama apa ya beda negara itu lebih baik pakai bahasa Inggris dulu aja sih ya, sama-sama belajar, nggak usah kalau jalan-jalan aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, ayo kita belajar gitu loh, jangan maksain dikit, karena bahasa itu penting gitu loh buat komunikasi ya. Kalau kalian dari apa mau hubungan sama orang yang beda negara tapi bahasanya aja nggak bisa gitu, bukan maksudnya harus sama-sama belajar gitu. Kalau kita mau belajar kalau dari kita oke, kita boleh belajar bahasa Turki, tapi dia juga harus apa ya mau belajar juga bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jangan cuma dibebankan di kita harus bisa belajar bahasa Turki ya, soalnya itu kan ini namanya hubungan dua negara gitu. Jadi jangan terlalu ngoyo buat kitanya gitu loh. Jadi sama-sama ngoyo, sama-sama usaha ya, dan sama-sama belajar juga. Semoga dilancarkan ya ini ya. Oke, selanjutnya, jadi aku beberapa kali kenal cowok Turki di sosial media, terutama Facebook. Jadi baru beberapa kali kenal udah bilang I love you, tapi pasti jalanin antara orang itu ternyata dia minta foto nggak pakai baju. Hey! Aku nggak kasih, mereka langsung nggak ada kabarnya. Ada juga yang baru kirim pesan dan kirim foto itu. Astagfirullah. Aduh, kalau kayak gini kirim aja tuh foto-foto sapi, foto samurai itu kan juga gak pakai baju tuh, kucing-kucing itu. Oke, cerita selanjutnya. Oke, ke cerita selanjutnya ya. Aku kenal dengan orang Turki udah 1 bulan. Aku kenal dari aplikasi Badu. Badu itu aplikasi dating juga ya kayaknya. Aku tidak tahu, langsung aja kasih nomor WhatsApp. Dia ngechat dan dia bisa bahasa Indonesia dan dia bekerja di Jakarta. Awalnya dia panggil langsung sayang dan aku cuma main-main, cuma ingin kenal saja, dan aku menceritakan tentang keluargaku dan dia menerimanya. Awal-awal dia suka video call dan menunjukkan apartemennya, dan juga dia suka menunjukkan jika sedang beraktivitas. Tapi dia itu slow membalas chat aku nggak tahu karena sibuk. Dia tidak banyak bicara tapi dia baik, suka mengingatkan sholat. Apakah orang Turki cuek-cuek? Menurutku enggak sih, malah lebih perhatian ya, tapi tiap orang beda-beda sih karakternya orang di negara manapun ya. Dia pernah bilang, aku serius, kamu istriku dan kamu harus menutup akun sosmed. Dia itu ingin saya pergi ke Jakarta ke apartemen. Nah, aku itu ngejanjiin untuk 14 Agustus 2001 karena dia berulang tahun, tapi saya membatalkannya karena aku takut dia itu orang Turki belum kenal lama. Bagus ini sebenarnya, kalau kamu nggak yakin ya nggak usah ditemuin gitu sih. Dan dia langsung marah dan tidak membalas chat aku. Aku sudah memberi perhatian lebih, tetap dia slow membahasnya. Apakah harus dipertahankan atau harus sebagaimana? Dia Jakarta punya pekerjaan bagus. Dia bilang dia akan membiayai kuliahku dan apa yang ingin aku pengen akan diberi, tetapi katanya setelah ketemu aku di Jakarta. Jangan percaya juga sini. Dan jika aku ke Jakarta, kita sudah merencanakan di hari ulang tahun dia. Aku kan di Bandung, jadi aku ke Jakarta tidak punya siapa-siapa, dan aku katanya harus nginep 1 hari, soalnya kalau PP jauh. Di Bandung Jakarta nggak jauh-jauh banget ini. Aku orangnya tidak gampang percaya. Aku orangnya penakut dan takut ketipu dengan rayuannya. Aku tidak sanggup lagi dia berbeda sekarang, dan sekarang aku mengatakan padanya kita berteman saja, dan aku selalu mendoakan dia. Kita berteman saja. Jika kita berjodoh, pasti dia akan datang lagi padaku. Terima kasih sudah mendengar ceritanya. Kalau kamunya nggak yakin ketemu sih jangan sih, tunggu aja dia datang ke Bandung. Kalau atau mau pengen banget ketemu ya udah ke Jakarta aja, tapi ngajak keluarganya, temennya kali ya. Jangan datang sendirian, bahaya nih sudah datang ke apartemen. Oke, selanjutnya, cerita selanjutnya. Oke, ceritanya itu si orang Turki awalnya ngejar-ngejar, udah berlangsung 1 bulan. Ada udang di balik batu. Oh, rupanya mereka semuanya mau nunjukin pisang. Terus yang muasin mereka susah cari yang bener, yang ada mereka semua tidak serius, ditambah lagi ada yang pakai akun fake. Mereka kebanyakan baik di awal, ujung-ujungnya suka itu dan pada ghosting. Tapi pengalamanku bukan di setiap orang Turki aja, setiap negara seperti itu. Jadi menurut saya, jadi bukan cuma orang Turki aja ya, cuma kadang itu mungkin ada beberapa orang yang trauma sama orang Turki ya, soalnya mungkin di aplikasi di orang Turki juga banyak banget sih itu. Oke, next selanjutnya.
aku mau curhat dulu sekitar tahun 2018 di akhir ke 2019 awal. Aku dapat kenalan orang Turki. Dari hari ke hari kita aktif chatan hingga pada suatu hari dia menyatakan ingin menjalin hubungan serius sama aku. Ada satu hal yang buat aku yakin, namun lama-kelamaan aku ragu sama dia. Tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar. Ya udahlah 1, 2, 3 kali aku coba maklumin. Mungkin karena Wamil ya jarang kasih kabar. Lalu pada titik aku kayaknya udah kesel banget. Lalu aku coba deh buat fake akun lagi. Aku coba searching nama IG dia dan kirim pesan. Nah ini nih, wanita biasanya cari-cari kayak gini nih, yang suka cari-cari penyakit gini nih. Ternyata dia balas dong, tapi chat aku gak dia balas. Nah sejak itu saat ini jaga malu diputusin buat menjauh dari tuh orang gila bengong itu aja. Wah berarti emang ini si orang Turki ya nggak ada niatan serius ya sama kamu kayaknya ya. Lalu cerita kedua ini cerita paling astagfirullahaladzim lah kak. Singkat cerita, setelah aku self healing dari cowok yang tadi, tiba-tiba dapat kenalan orang Turki baru. Nah ini orang Turki baik banget, luas pengetahuan dan milenial banget. Namun ada di suatu hari dia ngajak video call, ya aku nggak curiga dong, gue angkat lah. Obrolan yang awalnya baik aja, tiba-tiba dia nunjukkan tetot. Kaget dong gue, langsung udah gue matiin. Nelpon berkali-kali dan kirim pesan berkepada yang nggak gue ladenin. Dan setelah kirim pesan itu dia cerita dan malah gue bilang kalau gue sok. Secara sebelum kenal aku dia pernah dapat kenalan orang itu, ditunjukkan tuh cewek itu, tapi dari sini aku ingin berpesan buat seluruh cewek itu termasuk aku juga. Yuk hati-hati, jangan mau dan kirim foto anak-anak. Cinta ya cinta, tapi jangan sampai cinta menjatuhkan harga diri kita. Ingat guys, kita itu wanita berharga. Orang asing atau pasangan kita sendiri jangan mudah percaya ya untuk kirim-kirim foto yang enggak. Soalnya kita nggak tahu nanti fotonya kok disalahgunakan. Sekarang semuanya sudah serba canggih. Oke, cerita selanjutnya. Sebenarnya aku nggak banyak pengalaman sama orang Turki. Kalau yang baik buruknya sama aja seperti cerita temen yang lain. Ada satu cerita lagi sedikit aku kira seperti takdir, entah kemudian kali. Jadi waktu itu aku udah sekitaran sebulan main aplikasi begituan. Ini aplikasi apa ini? Dating ya. Dan aku udah merasa capek, emang nggak ada niat cari jodoh, tapi merasa capek aja nggak dapet temen yang jelas. Nah terus aku pikir kan mau uninstall aja aplikasinya. Di hari H aku mau uninstall, aku pikir ya udahlah main sekali lagi di hari itu aja. Wah nggak nyerah ini berarti ya. Terus dan nggak lama kemudian ketemu sama orang Turki. Lucunya dia tanya ke aku kira-kira gini, Min, kamu muslim? Iya, padahal profil udah berhijab. Lalu buat apa kamu mainin aplikasi ini? Memang kenapa? Buat apa wanita muslimah main aplikasi yang penuh laki-laki yang nggak baik? Ini aplikasi nggak baik untuk wanita muslim. Nah, kenapa nggak nanya balik? Kenapa juga main aplikasi ini? Nah, dengar katanya aku merasa pelacur. Padahal niat cari teman nggak ada, ngapain juga. Kalau ada yang muslim juga aku blok. Wah, ngeselin banget. Akhirnya ya aku berdebat sama dia. Aku jelasin kalau misalnya kita wanita muslimah, insya Allah nggak ada yang buruk-buruk. Cuma cari teman yang baik. Berdebat masalah agama juga. Kesel, tapi bikin ngakak sih, Min. Dan nggak lama ya udah aku ngalah. Lagian emang niat awal kan aku mau unistar. Jadi aku bilang aja ya udah ini aku mau unistar sekarang. Terus dia malah kayak ragu gitu dan aku pikir Nana pasti mau berteman. Ya udah aku tanya punya Instagram biar kita ngobrol sana. Malah dia bilang lagi kamu punya Instagram, main Instagram juga berdosa. Astagfirullah. Gak apa-apa sih, itu menurut pandangan orang sendiri-sendiri ya. Dikiranya aku mau post foto telanjang kali ya. Dituduh mulu, perasaan makin kesel ya nih berdebat mulu. Aku jelasin baik-baik juga. Terus ya udah chatan di Instagram. Nah berarti dia punya Instagram juga nggak sih? Terus ya udah chatan di Instagram. Tapi karena aku jarang main Instagram, ya udah sekalian aja berteman di WhatsApp nih. Mau minta nomornya aja takut dibilang WhatsApp juga berdosa. Tapi syukurnya nggak ada dibilang apa-apa lagi gitu. Wah berarti dia itu juga main Instagram tapi juga main aplikasinya. Tapi ngatain orang, wah ini laki minta disentil nih ya. Nah nggak lama sedikit dia kayak kesel gitu, bolak-balik tanya aku ngomong sama siapa. Biasalah cewek Min cepet baper, kadang nggak mau kegeeran kan. Langsung aja aku tanya kamu suka aku ya. Ini cakap tanggap nih. Jujur aku nggak mau pacaran terlalu lama, mau langsung nikah.
bertekad sih ini, karena emang aku nggak mau pacaran dulunya. Dia jawab iya dong. Wah ini. Dan gak lama dia kenalin aku ke orang tuanya, dan dia chat ke WhatsApp ayahku untuk minta izin ya saling kenalin ke keluarga, sampai keluarganya jauh dia dikenalin. Alhamdulillah ternyata dia baik dan serius, walaupun punya beberapa kekurangan. Pasti manusia nggak ada yang sempurna ya. Insya Allah kalau begitu dalam waktu dekat kita menikah. Bantu doanya ya teman-teman yang baca, semoga dimudahkan untuk kedepannya. Jadi ini pengalaman sama calonku. Alhamdulillah, semoga dari foto profilnya udah sih sama berarti udah pernah ketemu ini. Semoga dilancarkan ya Mbak sampai nikah. Oke. Cerita selanjutnya, kenalan sama orang Turki dari aplikasi dating gitu. Hampir setiap hari chat sama dia, walaupun cuma sebatas Gunaidin. Gunaidin selamat pagi ya. Apa kabar? Orang Turki tersopan sepanjang sejarah aku kenal orang lain. Wah, ini berarti punya banyak pengalaman buruk ini. Sekalipun dia nggak pernah bahas urusan itu, karena aku udah wanti-wanti dari awal kasih nomor HP. Bahkan aku kenal akun Indo Turki ini juga karena dia kirim WhatsApp aku. Oke, Indo Turki itu Instagram second akun aku ya. Hingga tiba waktunya aku cerita ke dia tentang isi hati aku, karena ditahan itu bener nggak enak Min. Dan dia bilang dia nggak bisa lebih dari teman karena alasan jarak yang cukup jauh. Akhirnya kita sempat lost kontak. 10 hari kemudian dia chat lagi dan bilang dia merasa kehilangan. Jadi sih kalau ada nggak ditahan kita semuanya mantap juga kayaknya. Kita balikan chat lagi, terus selang beberapa bulan akunya yang minta dia nge-WA aku lagi. Karena aku ngerasa capek aja dalam situasi friendzone. Sayang usia aku jalan terus, dia tetap kekeh chat aku setiap hari walaupun aku udah minta di stop nge-WA aku. Akhirnya setelah proses pendewasaan diri, aku udah rela kalau dia cuma sebatas kardesim. Aku ya salah karena baper sih ke dia. Ini lebih ke zona friends sih ya. Jadi mending kalau emang kamu emang nyari kasarannya, kalau di jodoh itu kamu emang niat nyari pasangan, ya udah langsung tanya aja niatnya gitu. Kalau masalah perkenalan nanti bisa lah sambil jalan gitu ya. Kalau untuk main-main menurut nggak usah di skip aja. Mungkin ini kayaknya orangnya nggak percaya sama long distance ya, soalnya long LDR itu juga emang susah, beda negara juga. Oke, cerita selanjutnya aku mau cerita juga. Alhamdulillah hubungan kami udah 2 tahun berjalan. Aku bersyukur banget sih bisa kenal dengan dia, terlepas dari berjodoh atau tidaknya. Selama 2 tahun ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil, terutama menyelesaikan masalah dari jarak jauh. Itu bukan hal yang mudah, apalagi perbedaan waktu, cara berpikir, dan lain-lain. Kami pernah berada di fase sangat down karena masalah pribadi masing-masing, hingga berdampak sama kesehatan mental kami. Itu benar-benar membuat kami memutar otak untuk tetap bisa menjadi support satu sama lain, padahal sama-sama dalam kondisi nggak baik-baik aja. Doakan ya Min, semoga hubungan kami semakin membaik. Alhamdulillah udah dikenal sama keluarga dan DM-an sama ayahnya. Semangat untuk para perempuan hebat yang saat ini sedang long stand, mereka patut diperjuangkan. Oke Mbak, semoga lancar selalu nih. Rencana-rencana kedepannya dilancarkan ya. Oke, sekarang cerita selanjutnya, ini cerita terakhir ya. Ini masih banyak. Oke, kalau aku malah ketemu sama orang yang benar-benar tulus Kak. Dia juga sampai ngenalin aku ke keluarganya, terutama ibunya. Oh ya, orang Turki itu pria Turki itu benar-benar deket sih sama ibunya ya. Biasanya kalau punya pasangan gitu kenalin dulu sama ibunya. Laki-laki idaman yang aku idamkan ada di Indonesia semuanya. Sayangnya aku udah deket sama cowok Indo. Sorry. Laki-laki idaman yang aku idamkan ada di dia semuanya. Sayangnya aku udah deket sama cowok Indo. Oh, berarti dia udah banyak pasangan Indonesia ini. Walaupun udah lewat bertahun-tahun, dia nggak pernah berhenti mencintaiku. Mencintaiku tak pernah. Oke. Tak kenal waktu ini cintanya. Walaupun udah lewat. Padahal dia udah tahu aku menyukai seorang di sini, dan dia jangan sempat ngirim paket isinya kalung, sepucuk surat isi hatinya, foto dia masa kecil dan sekarang. Dia bahkan ngirim paket 2 kali, padahal aku nggak pernah minta. Yang kedua isinya curahan hatinya sama bandana khas Karadeniz. Karadeniz itu negara Turki bagian utara ya, Laut Hitam itu.
Sampai sekarang hubungan aku sama ibunya sih baik, cuma udah nggak kontak sama dia kayak dulu. Kadang mikir kenapa ya ketemu orang tempat saya yang salah. Oke, kalau untuk sekarang tuh mending apa ya, jaga hati dulu buat pasangannya orang Indonesia, dan itu balik lagi ke mbaknya sih. Kalau mbaknya ngerasa masih nyaman sama orang Indonesia ya dilanjut, tapi kalau enggak sih yang mana yang nyaman sih, soalnya perasaan nggak bisa dipaksakan gitu sih. Oke, sekian dulu cerita-cerita dari teman-teman kita ya, cekat cerita singkat. Ini ada sesi pertama saya. Lanjutkan cerita-cerita selanjutnya ya nanti, dan terima kasih semuanya sudah ikuti video dari akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.